Kalau orang ikut Al-Albani dan Ibnu Taimiyah, itu dua simbol ajaran Wahabi, berarti dia pengikut aliran sesat saudara dan menyesatkan. Islami itu kalau dengar Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, panas telinganya, langsung Wahabi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait fitnah yang dilontarkan oleh Kiai Idrus Romli bahwasanya Syekh Albani dan Imam Ibnu Taimiyah itu adalah Wahabi. Dan siapa yang mengikuti keduanya, mereka adalah aliran sesat. Nah teman-teman, lalu kemudian Idrus Romli mengatakan bahwasanya Syekh Albani ini diusir oleh kerajaan Arab Saudi karena ajarannya itu radikal katanya. Padahal ya teman-teman ya, memang ada khilafiyah tentang terkait ulama-ulama Saudi dengan Syekh Albani. Namun Syekh Albani tidak menyesatkan ulama-ulama Saudi. Itu ada perbedaan khilafiyah terhadap ulama Saudi dengan Syekh Albani. Namun Kiai Idrus Romli ini ya parah ya teman-teman ya. Siapa saja yang mengikuti Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Albani itu adalah Wahabi dan aliran sesat. Dan ini adalah fitnah yang sangat keji ya teman-teman terhadap kedua ulama yang benar-benar memperjuangkan yaitu sunnah Nabi SAW dan memerangi kebid'ahan. Namun dituduh sebagai aliran sesat. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Idrus Romli Al-Wahabi. Ya semestinya yang Wahabi itu adalah Idrus Romli ya. Oke mari kita simak videonya. Kalau orang ikut Al-Albani dan Ibnu Taimiyah, itu dua simbol ajaran Wahabi, berarti dia pengikut aliran sesat saudara dan menyesatkan. Dia masih muslim, cuma muslim yang sesat dan menyesatkan. Waduh, ini semestinya yang Al-Wahabi ini adalah Bapak Idrus Romli Al-Wahabi ya. Jadi sesatnya di mana Pak Idrus ya? Jelaskan Pak Idrus ya. Kita harus hati-hati dengan orang yang ikut seperti itu. Al-Albani ini tokoh Wahabi modern yang meninggal tahun 99 di Yordania, mengajar di Madinah, dideportasi, diusir dari pemerintahan Saudi Arabia dulu. Diusir katanya ya. Ini dari mana ini ya? Karena radikal gitu. Oh radikal ya. Kalau semua orang ngomong kayak gitu ya semua orang bisa ya. Kalau cuma ngomong ini aliran sesat, ini aliran sesat, tapi sesatnya di mana ya? Dan itu memang Bapak Idrus Romli Al-Wahabi ya, karena mudah menyesatkan ya teman-teman ya. Jadi Bapak Idrus Al-Wahabi ini memang kebenciannya terhadap dakwah sunnah itu memang sejak dari dulu ya tentang terkait masalah yaitu para ustadz salafi ini mengajak umat untuk yaitu kembali kepada sunnah Nabi SAW dan untuk meninggalkan amalan-amalan bid'ah. Nah sejak itulah ya Bapak Idrus Romli Al-Wahabi ini ya selalu mencaci maki ya dakwah-dakwah ustadz salafi, dituduh sebagai Wahabi. Bahkan ada video yang lain ya teman-teman, Idrus Romli ini Al-Wahabi ya itu mengatakan bahwasanya mencaci maki Wahabi itu berpahala katanya ya, seperti Wahabi maling, Wahabi apa gitu ya, hantu banyu atau apa itu ya. Nah itu katanya mendapat pahala. Allahu Akbar ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu video dari Ustadz Dr. Firanda Adirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait memang ada perbedaan, ada khilafiyah ya di antara ulama-ulama Saudi dengan Syekh Al-Albani. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Khilaf antara Syekh Albani rahimahullah dengan ulama Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, ulamanya Arab Saudi, banyak dalam banyak hal. Contoh, Syekh Albani menganggap orang kalau sami Allahu liman hamidah harus begini. Sementara ulama Saudi rata-rata sami Allahu liman hamidah harus begini. Harus gini ya. Syekh Albani menganggap kalau begini itu bid'ah. Paham? Kenapa ini bid'ah? Itu pendapat Syekh Albani dan kita bilang beliau salah, itu ijtihad beliau. Iya, ijtihad. Namun beliau tidak pernah membid'ahkan orang yang sholatnya begini. Sami Allahu liman hamidah. Paham? Jadi tidak lazim orang yang terjerumus dalam satu pendapat yang dianggap bid'ah kemudian orang yang menjadi apa? Ahlul bid'ah. Nah, ini ya. Ini sebagai contoh saja. Khilaf dalam masalah. Contohnya Syekh Albani menganggap salat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Dan ini beliau tulis sampai dalam buku beliau Salatul Tarawih. Saya baca buku beliau dari awal sampai akhir masalah itu.
Ya. Dan saya katakan bahwasanya beliau pendapat beliau kurang kuat, menyelisih 4 mazhab, dan beliau tidak punya salah dalam hal ini. Namun para ulama tidak ada yang membid'ahkan Syekh Al-Albani, dan Syekh Al-Albani juga tidak membid'ahkan para ulama. Dan di Mekah dan Nabawi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram tetap salat 23 rakaat, bahkan 10 hari terakhir salat 33 rakaat. Kenapa? Karena mereka meyakini salat tarawih boleh lebih dari berapa? 11 rakaat. Ini khilaf lagi Syekh Al-Albani dengan mereka, dan tidak ada masalah, tidak ribut-ributan. Iya. Contohnya lagi masalah kredit. Menurut Syekh Al-Albani tidak boleh jual dengan kredit dengan 2 harga. Menurut Syekh Al-Albani itu riba. Sementara ulama Arab Saudi lain lagi pendapat mereka. Mereka mengatakan hadis Nabi SAW, man ba'a bai'ataini falahu awqasuhuma awir riba, itu hadis barang siapa yang menjual dengan 2 harga, maka harus dia menjual dengan harga yang termurah, kalau tidak dia terjerumus dalam riba. Kata para ulama, di antaranya pendapat Ibnu Qayyim dan diikuti oleh mazhab yang lain, maksudnya adalah bai'ul inah. Tentunya masalah fikih, intinya boleh masalah kredit. Ya, kalau kita mau ribut-ribut masalah ini, kita akan kenceng-kenceng bilang itu sesat. Ini kredit riba. Jangan lihat Syekh Al-Albani. Itu neraka jahanam. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh seperti itu ya, teman-teman, kalau masalah khilafiyah seperti ini ya. Jadi kalau Syekh Al-Albani ini ya, itu adalah ya seorang muhaddis ya, seorang ulama. Beliau ini memang menegakkan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau ribut masalah ini yang nggak sampai ya menyesatkan ya. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Bukan masalah riba yang disepakati. Nah, kalau kita membesarkan masalah jadi besar, karena masalah riba jangan dianggap enteng. Ternyata masalah khilafiyah, dia menganggap itu bukan apa? Riba. Mas, ngapain kita ribut-ribut kemudian membesar-besarkan masalah ini? Selama ini masalah apa? Khilafiyah. Kalau kita mau ribut-ribut, jadi ribut karena riba berbahaya. Iya. Contoh lagi, Syekh Al-Albani berselisih dengan para ulama masalah cadar. Masalah cadar ya. Syekh Al-Albani mengatakan tidak wajib apa? Memakai cadar, ulama Saudi menganggap itu wajib memakai apa? Cadar. Masalah khilaf di antara mereka. Ini khilaf dengan Syekh bin Baz sangat banyak. Syekh bin Baz ditanya, siapakah mujadid hadzal asr? Wahai Syekh bin Baz, siapakah pembaharu abad ini? Kata Syekh bin Baz, Al-Albani. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz. Nah, teman-teman ya, walaupun Syekh bin Baz itu berbeda tentang terkait masalah ya Syekh Al-Albani ya, itu kan banyak khilaf di antara kedua ulama ini. Namun Syekh bin Baz tetap memuji Syekh Al-Albani, yaitu tokoh ulama muhaddis di abad ini ya. Jadi tidak ada masalah ya, kenapa Idrus Marham ini seakan-akan Syekh Al-Albani ini ya diusir dari pemerintah kerajaan Arab Saudi ya. Ini mah hanya Kiai Idrus Marham saja ya yang membesar-besarkan gitu ya. Dengan penuh penghormatan kepada Syekh Al-Albani. Bahkan mereka khilaf bukan cuma masalah fikih, bahkan mereka khilaf dalam masalah yang sangat berbahaya, yaitu masalah bolehkah Saudi menyewa tentara Amerika untuk turun di Arab Saudi untuk melawan Irak waktu itu. Ini masalah berbahaya. Masalah berbahaya. Jutaan manusia. Iya benar. Karena menurut orang-orang Saudi, kalau Saddam Hussein sudah, semoga Allah merahmatinya kalau dia meninggal Islam ya. Kemudian kalau dia menyerang Kuwait sudah kalah, dia akan menyerang Saudi. Sementara Kuwait orang-orang Muslim juga, tapi diserang oleh apa? Saddam Hussein. Maka menurut kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi yang didukung oleh fatwa sebagian ulama ini Syekh bin Baz, boleh kita minta tolong dengan orang yang kafir, yang musyrik dalam rangka untuk menolak apa? Kemudaratan. Ibarat ada orang masuk dalam rumah pencuri, ada polisi orang kafir, kenapa kita minta tolong? Itu ada pencuri. Meskipun polisinya orang apa? Kafir. Ini contohnya sederhana. Contoh sederhana. Syekh Al-Albani mengatakan tidak boleh. Dengan dalilnya, dengan perdebatan. Jadi ini masalah berbahaya, masalah tentang jutaan nyawa, jutaan manusia. Iya. Berakibat tentang pertumbuhan darah. Mereka berbeda pendapat, mereka saling menyayangi. Iya. Nah, untuk berbeda pendapat masalah jadi gerak atau tidak ada yang mati. Mau gerak-gerak, mau enggak ada yang mati. Ini kalau salah berfatwa bisa menimbulkan banyak yang meninggal dunia. Paham. Ternyata mereka saling apa? Menyayangi. Jadi hatinya harus lapang. Masalah memilih boleh memilih atau tidak, kemudian ribut, gontok-gontokan, sesat menyesatkan. Ini kan kejahilan. Kalau orang nggak tidak, tadi masalah khilafiyah selesai urusan. Iya. Mereka yang Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud saya, kita lihat para ulama mereka hidup dalam masalah-masalah besar, tapi mereka berlapang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya tentang perbedaan antara ulama Saudi dengan Syekh Al-Albani. Namun keduanya, para ulama ini walaupun berbeda tentang masalah khilafiyah ini, namun mereka ini tetap saling menyayangi. Bukan apa yang dikatakan, yang dituduhkan oleh Kiai Idrus Romli ya. Itu kalau masih masalah khilafiyah ya, kalau mau bantah dengan secara ilmiah, ya kita walaupun berbeda, kita harus berlapang dada. Ya berbeda dengan ahlul bid'ah ya, yang suka membuat ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Misal tawaf di kuburan, ya mengelilingi di kuburan,
Ada juga yang datang ke kuburan bukan untuk berziarah, malah meminta kepada kuburan. Nah, seperti itu yang harus kita jelaskan kepada umat ya. Kalau masalah khilafiyah yang semacam ini ya, sikap kita adalah berlapang dada dan tidak perlu untuk menyesat-nyesatkan. Nah, teman-teman, jadi ya pujian ulama terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah itu banyak sekali. Seperti yang pertama adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang tokoh besar Jamaah Ikhwanul Muslimin berkata, Syekh Al-Albani adalah seorang muhaddis, ahli hadis dari negeri Syam. Lalu kemudian beliau berkata lagi, Syekh Al-Albani adalah seorang ahli hadis yang masyhur terkenal dari zaman dulu dengan ilmu tahrij hadisnya, dan menurutku Syekh Al-Albani adalah ulama hadis yang paling masyhur pada zaman sekarang ini dan ulama yang spesifik dalam ilmu tahrij hadis baik dalam mensahihkan dan melemahkan hadis. Lalu kemudian yang kedua, Syekh Abu Faid Ahmad bin Ash-Shiddiq Al-Ghumari, seorang ahli hadis sufi Thariqah Asy-Syadziliyah berkata, Syekh Nasruddin Al-Albani ketika hijrah ke Damaskus, Syria, yaitu beliau belajar bahasa Arab, maka saya menerima atas ilmu hadisnya dan sangat mengokohkan sekali. Lalu kemudian yang keempat, yaitu Syekh Abu Fadil Abdullah bin Ash-Shiddiq Al-Ghumari, seorang ahli hadis sufi Thariqah Asy-Syadziliyah berkata, Syekh Albani adalah seorang yang mengetahui ilmu hadis dengan baik sekali. Lalu kemudian Dr. Syekh Muhammad Ghazali, seorang guru besar Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir berkata, Syekh Albani adalah seorang ahli hadis dan bagi seorang yang mendalami hadis, maka sesuatu yang diberikannya hak yaitu benar. Lalu kemudian Syekh Mustafa Az-Zarqos, seorang ahli fikih dan pakar ekonomi Suriah berkata, Syekh Al-Albani adalah seorang ahli hadis yang terkenal di Suriah. Lalu kemudian Syekh Ali Tontowi, seorang adib berkata, Syekh Al-Albani adalah seorang yang lebih tahu ilmu hadis daripada saya dan saya menghormatinya karena kesungguhannya, kerajinannya serta banyak karangannya. Dan untuk masalah hadis saja, saya merujuk kepadanya. Nah, teman-teman yang berkenan Allah SWT, jadi banyak lagi tentang pujian-pujian terhadap Syekh Albani. Bahkan ya, ulama Saudi, Syekh bin Baz juga memuji Syekh Albani. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwasanya apa yang dituduhkan kepada Idrus Ramli Al-Wahabi itu hanya fitnah. Dan Idrus Ramli itu kalau dengar Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, panas telinganya, langsung Wahabi gitu ya. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.